Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya di sini. Seperti biasa, saya akan menjelaskan terkait video terkait perancangan pabrik, terkait perancangan alat dan lain-lain. Nah, di video ini saya akan membahas terkait perancangan desain yang merupakan requestan dari salah satu mahasiswa, yaitu terkait perancangan cooler. Nah, cooler ini merupakan jenis heat exchanger yang berfungsi untuk menurunkan suhu suatu fluida. Nah, kalau misalkan memanaskan disebut heater, kalau menurunkan disebut cooler. Nah, karena dia menurunkan berarti perlu adanya media pendingin. Nah, media pendinginnya itu sebenarnya banyak sih dari teman-teman semua. Kalau misalkan mau cari media pendingin, nah kalau misalkan media pendinginnya yang murah, biasanya itu menggunakan air seperti biasa. Kalau misalkan mau mendingin suatu fluid dari itu lebih rendah lagi, biasa pakai brand water, pakai chiller, ataupun pakai refrigeran. Tapi minusnya itu dia costnya lebih besar, tapi temperatur yang didingin itu bisa lebih rendah. Nah, itu keuntungannya. Nah, di video ini saya berfungsi cooler itu yaitu untuk menurunkan temperatur produk dari bottom distilasi sebelum masuk tangki penyimpanan produk. Jadi cooler itu berfungsi untuk menurunkan temperatur si produk ini nih, 2 etil akrilat, supaya menjadi temperatur dalam kondisi normal. Nah, di situ silent tube, jumlah itu 1 unit, bahannya stainless steel karena dia korosif. Nah, jadi tempat pertama itu kita menentukan kondisi operasi. Nah, kondisi operasi kita tentukan. Nah, pertama itu ada fluida dingin. Nah, fluida dingin kita anggap karena kita menggunakan air biasa, yaitu temperatur atmosfer, yaitu 30 derajat Celcius. Nah, TC-out-nya kita tembak aja 45. Kenapa sih 45, Bang? Karena berdasarkan delta T approach itu minimum temperatur selisih antara temperatur input dan output harus 40, harus minimal 15 gitu. Kalau kalian mau pakai 50 silakan gitu. Tapi ini pakainya 45 biar kita pakai minimum, biar energi yang tersalurkan juga semakin bagus. TTT tinggal rata-ratain aja. Terus udah panasin dari 149 sama 35. Kita jadi ingin mendinginkan nih temperatur fluida produk dari 150 sampai 35. TCH itu adalah temperatur rata-rata. Nah, setelah kita menentukan kondisi operasi, kita menentukan data properties seperti ada BM atau berat molekul. Nah, berat molekulnya ini tinggal kita kali dengan fraksinya. Jadi di produk itu 99% 2 EHA dan 1% itu ada 2 etil heksanol. Tapi BMC-nya segini campurannya. Kalau sudah dingin H2O ya, karena kita pakai air seperti biasa. Kalau kan jenis lain seperti refrigeran, biasa itu dia ada jenis lain gitu. RCR berapa gitu. Biasanya ada antifreeze. Pakai antifreeze itu, saya lupa namanya. Pakai antifreeze pokoknya. Pakai apa ya, saya agak lupa. Pokoknya antifreeze lah kalau kalian mau pakai si air itu biar mendinginkan sampai minus itu biasa pakai adaan namanya senyawa antifreeze biar si liquidnya itu air itu kan kalau kita dinginin sampai minus kan jadi padat ya, makanya kita campur dengan antifreeze jadi padat. Itu bisa kalau mau pakai itu, tapi antifreeze itu yang lumayan mahal. Biasanya kita tentukan CP, ada A, B, C dari buku YAUS, dapat CP-nya. Ingat ini CP-nya liquid, jadi berarti masih sampai D. Kalau gas biasanya sampai E. Dingin itu juga sampai liquid ya. CPI-nya Y-nya 1 juga Y-nya 1. Kalau kita tambah, nah dari sini jumlahin dapat CP-nya liquid, fluida panas, CP-nya fluida dingin. Nah, setelah itu kita menentukan densitas. Nah, fluida panas densitas seperti biasa pakai rumusnya ini 1 min T per TC pangkat N. Dapat densitasnya nilai A, B, C, D, A, B, C, N, T itu dapat dari buku Yosha tabel seperti ini. Dapat densitas campurnya sebesar segini. Terus kita dapat densitas liquidnya sebesar segini. Nah, setelah kita fluida panas, kita menentukan fluida dingin. Sama, karena kita komponennya cuma air, berarti kita tinggal nyari densitas air pada suhu segitu. Dapatnya segini. Nah, ini temperatur input. Nah, ini temperatur CCC, temperatur campuran. Oke.
Setelah itu kita setelah menentukan densitas, kita tentukan viskositas seperti biasa yang kita tentuin. Data-datanya sudah ada di buku Yaws, tinggal kalian cari, tinggal kalian cari viskositasnya. Setelah itu kalian kali dengan fraksinya, sama fluida panas dan fluida yang juga. Setelah itu menentukan konduktivitas termal sama rumusnya ini. Udah dapat A B nya udah dapat di buku Yaws, kalian tinggal dapat K nya seperti ini. Nah itu fluida dingin juga A B C nya ada di buku Yaws, dan K-nya itu dapatlah segini. Nah, jadi teman-teman semuanya terkait perhitungan densitas, viskositas, sama CP itu nggak saya jelasin secara detail ya, karena di video-video saya sebelumnya sudah saya jelasin secara detail gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu lihat di video-video saya sebelumnya. Di sini saya hanya ngasih clue saja apa sih yang perlu kalian cari, apa yang perlu kalian perhitungkan. Setelah itu kita dapat data propertiesnya, kita tentukan data MTD. Nah, kita menggunakan counter current. Nah, kenapa sih menggunakan counter current? Nah, counter current itu biasanya efisiensi perpindahan fase lebih bagus dibandingkan current. Makanya kita menggunakan counter current. Nah, delta T1 berarti T1 kurang T2. T1-nya hot temperatur dikurang T2-nya. T2-nya itu adalah cold temperatur. Temperatur panas kurang temperatur keluar dingin outlet. Nah, delta T2 berarti T2 temperatur hot fluid outlet yang keluarannya dikurang temperatur cold yang dingin. Dapat delta T dalam tadi itu 58,943. Nah, setelah itu kita menentukan nih jenis dari fluidanya. Karena kita fluida panasnya organik, kita pakainya organic solvents. Sedangkan fluida dingin kita pakai water can, bisa cari di buku Yaws yang di sebelah kanan ini. Saya zoom in dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat nih kalau misalkan condensing berarti kondensor nih kalau pakainya water steam temperature berarti U-nya segini. Ini udah sebenarnya udah ada. Nah, nilai U of coefficient of nya. Tapi itu berdasarkan standar ya. Temperatur juga kita tidak tahu berapa, makanya itu sebagai range aja. Nah, di sini ada dua nih, ada heater pemanas. Kalau misalkan pemanas steam, kita manasnya water berarti UD-nya sudah segini. Kalau kita manasnya steam dengan pendingin dengan manasinya itu adalah awal berarti UD-nya segini. Karena kita cooler, mana cooler, sabar. Nah, maaf. Oke. Nah, oke. Nah, karena kita pakainya di sini nggak ada cooler, kita pakainya heat exchanger aja. Karena kita heat exchanger kan no change phase, berarti tidak ada perubahan fasa, berarti kita hanya pendinginan saja. Berarti media pendinginnya itu adalah water, dan kita yang mau didinginkan itu adalah organic solvent, berarti udahnya itu antara 50 sampai 150 kita masukin. 50 sampai 150 kita ambil 100 lah di pertengahan. Teman-teman bisa ngambil 50, bisa ngambil 100, yang penting di rentang segini ya. Ini udah itu sebagai trial aja, kita sebagai nilai tebak. Yaitu kita dapat nilai permukaan transfer luas, tinggal A sama dengan Q sama dibagi UD kali dengan PD, dapat luas perpindahan panasnya segini. Nah, karena dia lebih dari 200 feet, maka kita menggunakan cell and tube. Itu kalau misalkan teman-teman nilai A-nya itu kurang dari 200 feet, disarankan menggunakan double pipe gitu. Jadi karena kita lebih dari 200 feet, kita menggunakan cell and tube heat exchanger. Oke, kini itu dapat dari neraca energi. Nah, setelah itu kita menentukan jumlah phase. Nah, jumlah phase itu jadi di cell and tube itu ada berapa phase, atau satu phase dua tube atau dua phase 2 tube. Kita bisa lihat. Kita dari nilainya dapat dari R T1 kurang T2 bagi T2 kurang T1 dapat R8 S 0,13. Nah, setelah itu kita lihat dari grafik nih. Nah, R-nya S itu 0,13, berarti yang sini 0,13. Terus R itu 8, berarti R-nya itu 8 sekitar segini. Nah, berarti ada rentang itu 2 cell and
4 tuh berarti double apa, sel untuk rancangan ITS-nya ini kita 2 shell 4 tuh. Nah, jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini yang nggak ada bang, berarti kalian cari lagi nih. Jadi di buku Yaos itu sebenarnya tidak hanya ada grafik ini. Misalkan ada satu shell, 2 tube, 3 shell, 6 tube, 4 shell, 8 tube. Jadi dari nilai R sama S ini di grafik itu ada yang di mana? Kalau misalkan ternyata S-nya itu di sini adanya di 0, di satu sel 2 tube, berarti pakainya satu sel 2 tube. Kalau nilai S-nya itu dan R-nya itu misalkan nih, di sini ternyata misalkan 0,2, tapi R-nya itu adalah 18. Nah, 18 kan di sini kan. Sedangkan S-nya di sini berarti ini nggak termasuk 2 sel dan 4 tube. Nah, jadi kalian cari grafik yang lainnya lebih tinggi gitu. Cara nentuin apakah dia jumlah pass-nya itu berapa gitu. Nah, jadi dapatnya 0,5 FT faktor correction ini. Nah, setelah itu kita nentuin jumlah tube. Nah, kita anggap sel itu jumlah fluid dingin, tube-nya itu fluid panas. Kenapa? Karena tube-nya itu dia gampang terkorosif. Jadi kalau misalkan fluid yang korosif itu tutup, dia gampang dibersihkan kalau misalkan timbul yang kerak. Kita tentukan spesifikasi tube-nya, kita pakai 0,75 inch, BWG-nya itu 14. Dan cm itu 0,545. Oke. Terus flow area tube segini, kita pakai panjang 16 feet, surface area-nya segini. Oke, surface ocean-nya dari apa? Dari table ini. Dari table nih. PWG kita pakai yang 14, ini berarti 0,83 nih. ID-nya 0,3 ya. Coba 14 kan. Nah, 14 berarti 0,584 nih. Jadi nilai data-datanya dapat dari appendix ya yang ini. Jadi kalian tinggal cari di buku Yaos. Nah, buku Yaos lagi di buku apa ya, saya lupa namanya bukunya. Di buku keren. APS 4, tinggal pitch kita 1. Nah, clearance-nya itu 0,25 ya. Clearance itu adalah jarak antara tube dengan tube gitu, biar nggak dempet-dempetan, makanya kita beli jarak. Biar si air di sana itu bisa ngalir. Kalau nggak ada jaraknya gimana mau ngalir gitu intinya. Nah, itu kita untuk jumlah tube, tinggal jumlah tube A dibagi L kali S. Jadi jumlah tube-nya 167 tube. Nah, dari 160 kita lihat nih, kita kan 2 patch ya. 2 patch berarti kita cari yang mendekati 167 nih. Nah, 167 berarti nih 196. Enggak langsung ngomong. 38 ini. Terus 67. Tahu. Kenapa ini yang salah nih? 138 tuh. Oke, di sini ada kesalahan. Terusnya di sini 160 tuh kita harus nyari yang lebih besar. Berarti kita namanya 2 patch ya, 4 patch. 2 apa kita berarti kan 2 sel patch 4 tuh patch. Karena kita 2 patch berarti sini kita cari yang mendekati 160 berarti 196. Berarti kita pakai yang 196 sini. Bukan 138 di sini kan, lihat di sini ada 196 ya. Sedangkan 167 yang di perhitungan kita kan 167. Sedangkan kita harus mengikuti standar. Nah, di standar ini di sini nggak ada 167 tapi yang mendekati di atasnya 196. Kita ambil 196. Oke. Nah, di sini tinggal nya pada tuh. Oke. Jadi panjang 16, idenya juga pakainya 17,25. Oke, dapat segini. Nah, misalnya 2 plus 4. Oke, berarti kita nyari UD-nya. Nah, kita lihat di sini berarti setelah kita dapat pada tube ya, tube-nya 0,75, jumlah tube-nya 196, jumlah tube per patch-nya itu 49.
Nah, panjang L-nya itu 16, space 4, clearance 0,5 inch. Terus pada shell yaitu ID-nya 17,25. Dari mana? Dari sini. Nah, bevel face-nya itu seperempat dari ID shell. Nah, plus 2. Setelah itu kita kan UD ini kan kita UD yang di sini kita itu tembak dari grafik. Nah, UD yang di sini nih. Makanya kita perlu mengujinya. UD yang sebenarnya itu berapa sih? Nah, kita hitung lagi nih. Luasnya berarti 196 kali L kan 0,196. Dapatnya segini. Nah, kita UD lagi nih. Didapat UD sama Q dibagi A dikali delta dalam TD. Dapat UD-nya 85. Nah, jadi 80 itu masih dalam rentang nih. Yang kita tembak awal, perkiraan itu 100. Tapi pas kita hitung, ternyata kita dapatnya 85. It's okay. Masih aman karena apa? Masih di dalam rentang 50 sampai 150 gitu. Nah, dapat udahnya segini. Setelah itu kita dapat udahnya, kita tentukan tubnya dulu, perancangannya. Tubnya area us itu dapat jumlah ini dikali AT-nya dibagi N. Dapatnya segini. Tinggal dikali aja nih. Jumlah tubnya dikali N1/9 luasnya. Flow area per tub. Tube set velocity GT kecepatannya itu mass flow dibagi area of one tube dapatnya segini. Nah, kita nyari Reynolds numbernya GT ID GT kali ID bagi viscositas dapat 5068. Nah, di sini 5068 berarti kita tarik gas dulu. Ya kan ini ada perubahan karena tadi ya tube berubah jadi kita berubah. Nah, 20 ya, kita ambil 20. Oke, slash. Jadi headnya ada 20. Nah, setelah itu kita nyari HI didapat yaitu 261 BTU H per feet kuadrat per degree Fahrenheit. Ini rumus ini. Setelah itu kita nentuin heat transfer coefficient tuh HIO per DT apa PT. HI kali PT kali ID per OD dapat 203. Nah, kita nentuin tube wall temperatur. Nah, jadi temperatur di dindingnya itu berapa sih? Nah, TC sama dengan plus HIO kali PT dibagi HIO PT kali TC per TC. Nah, dapat 199 nih. Tube wall 48. Nah, lalu coba lagi. P16. P16. Oke, ini ada kesalahan. YouTube itu seharusnya fluida panas ya, jadi kita pakainya ini. Oke. Nah, jadi di dalamnya itu temperaturnya itu berapa tadi? 90 apa? 149. Nah, sedangkan temperatur di luarannya luar yang salah nih. Kalau lebih rendah coba kita cek lagi, seharusnya temperatur itu lebih besar. TC Oke, 21. Kok Oke, 218 di sini. Oke, berarti fluida panasnya 218 ada benar. Berarti ini konversinya ada salah nih. Enggak dong. Temperaturnya benar-benar. Jadi di temperatur tuh jadi temperatur dindingnya itu kita dapat 190 tubnya. 218. Nah, sedangkan temperatur dalamnya itu sebesar 198. Berarti it's okay, udah it's right, ini udah benar. Jadi temperatur dinding itu harus lebih besar dibanding temperatur dalamnya. Itu ya. Jadi temperatur luar itu 200 berapa, temperatur dalam segini. Ini temperatur yang bagian dalam.
temperatur dinding itu berbeda lagi. Oke, itu terkait temperatur dinding di bagian tub. Setelah itu kita nentuin viskositas di TW-nya. Oke. Karena temperaturnya. Cek lagi. Oke. Dapat HIO-nya kita tembak nih. Jadi ini HIO pada temperatur dalamnya, ini HIO pada temperatur luarnya beda 3 ya. Ini 203, 206. Oke, lebih tinggi. Oke, setelah kita nentuin temperatur tubnya nih, dari heat coefficient overall, HIO pada dalam tub dan luar tub, kita nentuin di bagian shell. Shell pendinginnya itu adalah si fluida pendingin. Nah, sama area selnya itu seperti ini rumusnya. Oke, setelah itu kita nentuin cell side velocity, mass flow dibagi area of cell. Nah, setelah itu kita nentuin diameter ekivalen. Nah, rumusnya ini 4 kali setengah PT kali 0,86 PT. PT itu pitch tube. Nih, tube pitch. Dikali 0,86 PT dikurang setengah VD kuadrat per 4 dibagi setengah VD. Dapat diameternya itu 0,7 inch. Nah, itu tentuin Reynolds numbernya. Dapatnya segini. Itu dan koefisien heat transfernya berdasarkan gambar ini ya. Dapat JH itu udah 90. Setelah itu kita nilai HO. HO itu rumusnya sama kayak tadi. JH kali K dibagi DE kali CP dibagi viskositas dikali viskositas dibagi K di sepertiga kali tau S-nya. Dapat HO per TS sudah 83. Nah, tube wall temperaturnya sel tube sekarang nih. Sel wall aturan. Kan tadi untuk sel wall. Coba kita P16 ini baru benar. Jadi temperatur dalamnya itu ada 99, temperatur dinding itu 119. Nah, lebih tinggi. Jadi temperatur dinding itu biasa lebih tinggi dibandingkan temperatur dalamnya karena adanya panas yang keluar gitu. Jadi ibaratkan adanya konduktivitas termal lah antara si dinding dengan si udara, makanya temperaturnya lebih tinggi gitu. Terus kita lanjut nyari TW-nya, viskositasnya dapatnya ini. Nah, kita nyari UC nih. Kalau kita dapat UD, kita nyari UC. UC itu koefisien overall pada clean. Jadi koefisien perpindahan panas pada heat exchanger yang masih baru, belum ada cooling factor, belum ada kotoran yang menghambat perpindahan panas, makanya disebut UC. Clean U. Kalau UD dirt U, berarti dirt itu udah kotor gitu. Nah, kita dapat UC-nya sama dengan HIO kali HO, dapat UC 152. Nah, dapat RD-nya nih. RD-nya ada cooling faktornya nih 0,052. Jadi rate dia untuk menghasilkan cooling faktor itu sebesar segini. Jadi semakin besar nilai RD, maka UC-nya akan semakin sedikit nih, gitu. Karena dia akan semakin mudah untuk terfouling faktor. Nah, itu ya terkait RD. Itu kita nentuin tube-nya yang tadi jumlahnya, specific gravity-nya ini. Nah, kita nentuin pressure drop nih rumusnya ini. F kali GT kuadrat kali L dikali N dibagi 5,2. Nah, rumusnya dibutuhkan. F-nya itu yang ini nih. Nah, 408 berarti yang ini. Friction factor ya. Nah, dapat delta PT itu 0,002 02,4 PSI. Terus kita nentuin pressure drop karena 2 phase. Ini rumusnya dapatnya segini. Nah, maka pressure drop total yang ditambahnya 0,003196. Nah, jadi pressure drop yang dasar itu ternyata kurang dari 10 PSI, maka saya terpenuhi. Nah, pertanyaan kenapa sih pressure dropnya itu harus kurang dari 10 PSI? Kalau misalkan lebih gimana bang? Nah, kalau bisa lebih, pertama alirannya tidak mengalir. Nah, pressure drop itu fungsinya apa sih? Pressure drop itu mengurangi tekanan. Nah, pertanyaannya air itu mengalir karena apa? Karena ada tekanan. Kalau tekanan semakin rendah, maka dia semakin sulit mengalir. Makanya perbedaan panasnya akan sulit terjadi. Gitu. Nah, biasanya dia pressure drop tinggi itu karena adanya cooling factor. Gitu. Makanya perhitungan kita
delta PTN itu masih kecil, kurang 10 PSI, berarti masih terpenuhi. Terkait di tube nih, terus di sel sama NR yang kita dapat dari data sebelumnya panjang segini, banyak course-nya, tinggal kita kali 534, pressure pada rasionya rumus ini dapat 0,07. Nah, makanya didapat delta PS-nya itu sebesar 0,07 PSA, masih sesuai dengan yang diizinkan, berarti masih terpenuhi. Berarti exchanger yang di ranjang itu it's okay, udah aman itu, dia masih bisa ngalir. Nah, setelah itu kita nentuin spesifikasi coolernya nih. Nah, sama kodenya 305, fungsinya buat nomor temperatur, tipenya jenis Celento, paling control stainless steel, jumlah satu buah nih, input panasnya, output panasnya, dinginnya nih, output dinginnya, tubesatnya ini, jumlahnya itu 196 ya, mendekati 200, banyak 16 feet, OD-nya segini, layoutnya segini. Tinggal update, berarti dia segitiga. Terus si transfer conveyor 206, volume faktor sebesar gini, delta PT segini. Itu bagian tube nih. Terus bagian sel dapat IDS-nya 17,25, bevel space-nya segini, PS-nya segini, delta PS itu sebelah segini. Oke, ini terkait perancangan cooler ya, sudah selesai, nggak terlalu ribet lah. Ini masih gampang sama kayak perhitungan sebelumnya, paling lebih ditekan itu terkait jenis coolernya ya. Teman-teman semuanya jangan sampai kalian milih air semua nih. Kalau misalkan air itu ada syarat untuk mendinginkannya, dia biasa mendinginnya itu sampai temperaturnya tuh ATM itu 35. Kalau kalian mendingin temperatur video itu kurang dari 35 atau 20, seperti itu biasa pakainya cooling water atau pakai chiller, pakai brand water juga bisa, pakai refrigeran juga bisa gitu. Jadi kalian tentuin jenis coolernya mau apa gitu, nggak mesti harus air. Tapi kalau mau murah ya pakai air gitu, biar untuk menghemat kos dan biaya. Oke, mungkin itu ya terkait penjelasan rancangan pabrik terkait cooler. Bagi teman-teman semua yang ingin request terkait pembahasan apa aja boleh komen ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.